Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita coba lihat ada pertanyaan, "Bro, gimana, saya itu sekarang mengalami ketidakcocokan di tempat kerja terkait dengan pekerjaan, bagaimana cara solusinya?" Oh, semacam konflik gitu ya, ada konflik di tempat kerja. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi, konflik di tempat kerja gitu ya. Nah, memang kita tidak bisa terhindar ya berbagai konflik, namanya juga manusia gitu, tapi di tempat kerja yang sama. Nah, ada paling tidak 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi konflik di tempat kerja, dan konflik ini kan antara dua pihak. Nah, dua pihak itu bisa antar rekan kerja kita dengan rekan kerja kita, atau bahkan kita yang berkonflik antara, rekan kerja kita dan kita. Nah, bagaimana, kita menanganinya? Ada paling tidak 4 teknik yang bisa kita lakukan, yang nanti bisa teman-teman semuanya coba, mana yang paling relevan untuk bisa diterapkan. Yang pertama adalah avoidance. Jadi avoidance itu, mmm, setiap konflik itu kan ada dampaknya gitu ya. Dan setiap konflik itu tidak semuanya harus ditangani gitu. Avoidance jadi ya udah kita biarkan, kita hindari, karena apa, nggak berdampak juga terhadap kinerja kita, terhadap kinerja organisasi kita. Ya karena itu konflik yang ilmiah, ya udahlah biarin saja. Asalkan itu tidak berdampak pada kinerja kita ataupun, kinerja dari organisasi. Yang pertama jadi avoidance, ya udahlah biarin aja. Jadi biarkan energi kita itu kita salurkan untuk, mengembangkan kreativitas dan berkinerja yang lainnya. Kedua, itu tekniknya adalah kita melakukan kolaborasi. Jadi collaboration itu satu teknik menangani konflik. Kita bersama berdua, dua pihak dibicarakan, apa yang bisa kita ambil dari point of view, antar yang berkonflik itu, antara kedua belah pihak itu. Memang kalau di sini memang membutuhkan kedewasaan berpikir dari masing-masing pihak. Nah, ironisnya kan tidak semua orang itu memiliki kedewasaan itu. Jadi collaboration itu memang harus orang-orang yang memang di antara pegawai itu memang memiliki kedewasaan berpikir untuk saling bersama-sama sepenuh hati ya, bukan hanya topeng di depan saja, tapi memang sepenuh hati untuk, "Oh, sebenarnya solusinya gimana sih?" Mau mendengar dan mau mencoba berkontribusi itu, collaboration. Jadi untuk menyelesaikan konflik itu. Berikutnya yang ketiga, itu adalah competition. Nah, competition itu lebih ke profesional juga. Karena misalnya kedua belah pihak itu ternyata masing-masing punya dasar yang kuat gitu ya. Terus yang si A ini juga benar juga point of view-nya, satunya juga benar juga gitu kan. Akhirnya ini nggak ketemu. Nah, itu kan sebuah konflik juga. Maka, teknik yang ketiga ini cocok, competition. Jadi, eee, kedua belah pihak itu oke, baik, kita sama-sama, coba bandingkan, adu bagaimana kelebihan dan, kekurangannya. Yang satu presentasi dulu, gini menyampaikan, "Ini loh latar belakangnya, dasarnya, dampaknya, pertimbangannya, kelemahan dan kelebihannya ini," gitu. Lalu nanti 2 dibandingkan, sehingga, masing-masing merasakan, "Oh iya ya, kayaknya benar juga yang itu juga." Sehingga keduanya saling merasakan, kelemahan dan kelebihan dari, pihak-pihak yang berkonflik itu. Itu teknik yang ketiga, yaitu competition. Kadang-kadang, ya saya bisa masuk sih, tapi cuman kok masih agak mengganjal yang di sini. Nah, itu ada teknik yang keempat, yaitu compromise. Jadi compromise ini, teman-teman semuanya, misalnya, dari kedua belah pihak yang berkonflik tadi kan pasti punya ekspektasi, ekspektasinya ada 4 nih, satu 2 3 4. Yang satunya juga punya ekspektasi satu 2 3 4. Nah, cara menyelesaikannya kita compromise. Jadi kita turunkan ekspektasi kita misalnya dari 4 menjadi,
3 sehingga ini bisa menjadi ketemu gitu. Jangan-jangan konflik itu sebenarnya ada sebagian yang memang itu bisa, disatukan, cuman ada beberapa yang harus kompromikan sehingga kita harus hilangkan, kita kurangi ekspektasi dari beberapa pihak itu sehingga, konflik itu bisa, tertangani dengan baik. Jadi paling tidak 4 itu yang bisa menjadi, beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan, konflik di tempat kerja kita. Kira-kira, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, lebih tepat yang mana ya? Itu tergantung konteksnya. Saya kira, teman-teman semuanya jika nanti, menemukan cara yang lain boleh di komen di bawah ini, oke? Saya kira itu, terima kasih, salam sehat dan sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.